Menurut Lukman ya, Raffi dan Agnes Mo ini punya potensi untuk jadi pemimpin Jakarta. Mereka berdua, Agnes dan Raffi, jika menjadi pemimpin akan punya empati yang kuat ya pada nasib dan kehidupan rakyatnya. Itu kata Pak Lukman. Gue pas baca, geleng-geleng ya. Hai guys, Sabtu malam ya alias malam minggu nih. 13 Februari 2021 kita nongkrong bareng lagi di Highlight. Kita kembali ngomongin politik lokal. Tapi lokal berasa nasional sih ya. Ini karena kita akan ngomongin politik di DKI Jakarta. Ya apalagi kalau bukan Pilkada DKI yang akan datang. Ya kita lihat guys, hampir pasti ya ini nggak akan ada pilkada nih di 2023, 2022 karena kayaknya pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk nggak ngelanjutin pembicaraan mengenai revisi undang-undang pemilu. Ya ini udah ditarik dari diskusi. Kalau betul-betul jadi diambil, pasti salah satu yang paling terkena dampak ini adalah DKI ya. Gubernur Anies Baswedan kita tahu kan dipilih 2017, jadi akan berakhir di 2022. Nah kalau ini nggak ada pemilu atau pilkada di 2022 berarti pemerintah akan mengangkat pejabat gubernur yang menjalankan fungsi gubernur sampai dengan pilkada 2024. Nah dari sini mulai berkembang nih spekulasi. Kenapa sih ya pemerintah tuh kekeh nggak ada pilkada 2022, 2023 dan langsung di 2024. Ya kita pernah bahas salah satu spekulasi itu datang dari Partai Demokrat yang kini beroposisi ya. Lalu ingat ya wakil sekjennya kalau gua nggak salah itu mengatakan, nah ini curiga nih ya, ini jangan-jangan nih maunya 2024 aja. Kenapa? Karena Pak Presiden Jokowi ini lagi mempersiapkan, ingin ngasih waktu yang lebih cukup ya, lebih panjang lah. Kepada siapa? Kepada Gibran ya supaya siap untuk berlaga jadi Cagup DKI 2024. Karena kalau 2022 itu kecepatan. Ya. Jadi kayaknya nih kalau berdasarkan kecurigaannya Demokrat ini nih Pak Jokowi lagi nyiapin Gibran mengikuti track yang sama ya. Pak Jokowi kan gitu ya, Walkot Solo, kemudian Gubernur DKI dan setelah itu terusin sendiri ya. Nah guys, yang menarik nih ada suara dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Ya, ini salah satu pejabat partainya, Pak Lukman Hakim, ini sekretaris bidang Gerakan Sosial dan Kebencanaan PKB yang juga wakil ketua Komisi 2 di DPR ya. Beliau mengatakan begini, PKB yang saat ini menjadi bagian dari partai koalisi pemerintahan pasti punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024 termasuk Pilgub DKI. Tapi PKB belum berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021 masih jauh menuju 2024. Kadang-kadang nih kalau gue dengar politisi ngomong tuh basa-basinya tuh basi ya. Sorry ya agak-agak gimana ya. Nah ini nih contoh ya. Kan dia ngomong tadi gitu ya belum mikir ya. Tapi ternyata Pak Lukman ini punya pendapat juga ya. Walaupun dia nggak berkomentar banyak ya. Tapi dia punya pendapat nih. Jadi intinya menurut dia spekulasinya Partai Demokrat itu ya tadi masalah Pak Jokowi nyiapin track buat Gibran ke 2024 jadi Cagup DKI itu nggak masalah dia bilang ya. Itu bukan urusan dia lah kira-kira gitu. Ya boleh aja orang menduga-duga dan sebagai bagian dari koalisi pemerintahan kata Pak Lukman ya PKB nggak punya kepentingan terhadap spekulasi itu. Nah ini yang menarik ya Pak Lukman kan bilangnya PKB belum mikir ya ke arah sana tapi ternyata Pak Lukman menyebutkan sudah ada sejumlah nama di antara kader-kader internal PKB yang dipandang punya kapasitas yang mumpuni. Bisa jadi gubernur, bisa juga calon gubernur DKI, wakil gubernur maksudnya ya. Siapa aja? Nah ini disebutkan beberapa nama. Satu ada wakil ketua MPR RI dari PKB, Jazilul Fawaid. Yang kedua ada Faisal Reza, ini ketua Komisi 6 DPR RI. Ada lagi Cucun Ahmad Syamrizal, ketua fraksi PKB di DPR. Dan ada Hasbialah Ilyas, ketua DPW PKB DKI Jakarta. Ya jadi udah mulai disiapin nih, ada calon yang mulai digadang-gadang lah gitu. Nah itu biasa ya kan, PKB punya calon dari internal buat gubernur wakil gubernur DKI itu biasa banget. Nah yang menarik nih yang lebih seru, Lukman juga menyebut
Di luar kader-kader tadi ada dua sosok pesohor ya, dua sosok bintang lah gitu ya, yang juga dilirik PKB untuk memimpin DKI. Siapa mereka? Dia adalah Raffi Ahmad dan Agnes Monica. What? Kaget gua. Apa ya alasan PKB? Menurut Lukman ya, Raffi dan Agnes Mo ini punya potensi untuk jadi pemimpin Jakarta. Mereka berdua, Agnes dan Raffi, jika menjadi pemimpin akan punya empati yang kuat ya pada nasib dan kehidupan rakyatnya. Itu kata Pak Lukman. Gue pas baca, geleng-geleng ya. Nah, Pak Lukman menunturkan lagi nih, Agnes Mo ini punya prestasi. Go internasional, iya sih, sebagai penyanyi yang mampu mengharumkan nama bangsa. Di samping itu, Agnes Mo merupakan sosok perempuan gigih, pekerja keras, pantang menyerah. Ya, sehingga tempaan yang dia terima selama berkarir itu akan jadi modal yang besar banget bagi dia dalam memimpin masyarakat Jakarta. Nah di sisi lain nih tentang Raffi ya. Raffi ini kata Pak Lukman merupakan salah satu artis yang mencapai popularitasnya lewat kerja keras dan tidak menghalalkan segala cara. Raffi juga merupakan sosok anak muda yang kreatif dan inovatif. Ya walaupun Raffi berada di puncak karir, puncak popularitas, tapi dia bukan sosok pribadi yang sombong. Nah ini Pak Lukman menggambarkan gini, dalam keseharian dia tetap menjadi manusia biasa. Ya iyalah masa malaikat Pak. Terbukti di tempat keramaian dia melayani siapapun dan obrolan dengan para pengagumnya tanpa jarak. Dahsyat ya. Ini pengamatan Pak Lukman nih, gue curiga nih Pak Lukman ini penggemar fanatiknya Raffi Ahmad dan Agnes Mo ya. Nah Raffi sendiri guys melalui manajernya menyatakan terkejut ya atas suara PKB tadi. Karena pihaknya Raffi merasa belum pernah dihubungi tentang hal itu. Nah guys yang menarik yuk kita lihat ya. Gimana respon netizen. Jadi ceritanya gini, ini ada media online gelora.com. Ini cuitannya itu bicara tentang tadi ya PKB yang melirik sosok Raffi dan Agnes untuk jadi calon gubernur DKI. Ya, nah langsung rame deh tuh ya netizen yang maha benar tuh mengomentari. Yang pertama dari @anibuni, Anibani 14. Jadi dia posting tuh fotonya, lo lihat ya fotonya Agnes Mo ya, dandanannya luar biasa. Terus dia bilang, PKB are you insane? Kalau bahasa Betawinya gile lu gitu. Atau kalau di film Warkop dulu ya, gile lu Ndro gitu. Yang kayak gini dijadiin cagup, mau kayak gile lu. Itu kata-kata dari si Anibani ya, Anibani kali ya bahasanya ya, bacanya ya. Ada lagi nih dari ntar dulu gue lewat ya. Ada banyak deh sih beberapa ya. Ini ada lagi dari Ainul, @RD Ainul. Bilang apa dia? Aduh jadi pemimpin tidak cukup bermodal ganteng atau cantik, populer dan baik. Tapi juga harus smart, berintegritas, berkompeten dan punya jiwa leadership. Leadershipnya dipisah. Jangan terulang lagi pemimpin yang cuma bermodal populer karena polesan. Tajam juga nih kayak pengamat politik ya. Ada lagi dari @Rina, Emporina nih ya. Dia bilang begini, mungkin begini maksudnya yang ngusung. Kalau warga DKI lagi kesusahan, ada artis yang bisa hibur buat nyanyi di panggung. Terus kalau warga DKI lagi mau ke balai kota, ada artis yang hibur dengan ngelawak ambiar nih. Kacau ya. Ada lagi nih dari Momoboy 2019. Astagfirullahaladzim. Min. Ini maksudnya Caimin ya. Kok yang gak Abu Janda sama Denny S aja, maksudnya Danu Siregar kali ya. Sekalian buat cagup DKI, kan secara jabatan mereka belum dapat jatah komisaris. Biar ambiar sekalian. Memang sudah banyak tanda-tanda akhir zaman. Ngeri Min, naudzubillah. Ini ada lagi dari @firmaladi. Hahaha, ini pasti ide Caimin. Modus jagokan Rhoma Irama. Dulu kan pernah ya jadi capres. Ya. Ada lagi dari siapa nih? Dristi_Nur. Dibuat mesin pengumpul suara saja setelah itu ditendang. Dahsyat emang ya. Ini emang nih para netizen yang maha benar ini kalau komen tuh galak ya, ganas. Nah tapi ada yang menarik ya. Dari sekian banyak netizen itu ada @Dogi
0360 menyoroti statement Agnes Mo beberapa waktu yang lalu ya, yang enggan menjadi WNI ya. Pernah kan ada ribut-ribut ya. Nah, tapi kemudian ditanggapi sama Fajar Al-Fakir yang mengatakan hal tadi itu udah diatur ya. Karena WNA aja itu bisa ikut pilkada dan menang. Ya lo mungkin inget ya, ada kasus, ada bupati ya, gue lupa di NTT kalau gue nggak salah, yang ternyata setelah ditelisik dia itu punya kewarganegaraan Amerika Serikat, guys. Bisa jadi bupati dari PDIP dan PDIP ngakunya kecolongan. Weh, gawat. Lo cek lagi deh beritanya, ada tuh ya. Nah ya, jadi ini kayaknya nih konteks tentang WNI-WNI-an ini si Fajar ini menyoroti kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya, saat itu Agnes Mo dalam sebuah wawancara dengan Bild Series ini November 2019 itu bilang ya, waktu dia jawab pertanyaan dia bilang gini. Sebenarnya waktu itu ngomongnya bahasa Inggris ya. Sebenarnya saya tidak punya darah Indonesia sama sekali. Saya sebenarnya keturunan Jerman, Jepang, China. Saya hanya lahir di Indonesia. Dan saya juga seorang Kristen yang mana di Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Mungkin lu masih ingat ya interview itu ya. Because I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. And I'm also Christian, which is in Indonesia, the majority there are Muslim. So I've always been kind of, you know. Nah guys, pernyataan Agnes tadi nih sempat memicu komentar waktu itu. Termasuk salah satu komentar serius itu dari guru besar hukum ya di Fakultas Hukum UI, Pak Hikmahanto Juwana. Nah intinya dia bilang gini. Kalau sampai Agnes Mo mengklaim dia tidak punya darah Indonesia, ini perlu dipertanyakan dari mana dia mendapatkan status sebagai warga negara RI. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa di dalam konteks kewarganegaraan tuh ada dua prinsip. Ya, ada kewarganegaraan berdasarkan keturunan, namanya adalah ius sanguinus. Ada berdasarkan tempat lahir, namanya ius soli. Nah Indonesia sampai saat ini masih menganut ius sanguinus. Artinya lu akan jadi WNI secara otomatis ketika bokap nyokap lu adalah warga negara Indonesia. Nah jadi kalau Agnes bilang dia gak punya darah Indonesia, nah dari mana nih kira-kira gitu. Dan sempat panjang waktu itu ya diskusinya. Gua gak mau bahas itu. Ya lu buka-buka lagi aja ya jejak digitalnya seperti apa. Tapi guys ini ada pertanyaan yang lebih serius ya. Apa sih motivasi di balik pernyataan tadi Pak Lukman Hakim yang dari PKB itu? Ya, apa yang ada di pikiran beliau tuh sampai kepikiran bilang, ini kita lagi ngelirik nih Raffi Ahmad sama Agnes Mo buat jadi cagup DKI 2024. Ya. Kita nggak bisa bilang ini suara pribadinya Lukman Hakim. Ya, jangan lupa ya, Lukman Hakim ini adalah pejabat teras di PKB, ya, di DPP loh. Sehingga statement dia nggak salah kalau kita anggap representing statementnya PKB. Ya, yuk kita lihat dulu ya beberapa hal yang mikro-mikro deh, yang kecil-kecil dulu. Pertama, pernyataan Lukman bahwa Raffi dan Agnes bisa jadi pemimpin yang berempati pada masyarakat, menurut gua nggak jelas dasarnya. Ya, terlalu naif guys kalau empati seorang pemimpin itu disimpulkan cuma dari kenyataan bahwa misalnya Raffi yang sukses ternyata nggak berjarak nih dalam berinteraksi dengan para penggemarnya. Lah setahu gue emang biasanya artis begitu bukan? Ya kan? Kalau nggak gitu artis songong gitu dibully sama penggemarnya, dibully netizen. Ya nggak sih di medsos gitu. Jadi hal yang biasa nggak istimewa. Artis-artis biasa gitu, nyapa penggemarnya segala macem ya kan. Apalagi kalau acaranya meet and greet. Ya, kedua nih poin gua. Pernyataannya Lukman Hakim bahwa Raffi itu membuktikan bahwa dia meraih popularitasnya tidak dengan menghalalkan segala cara. Ini juga perlu dikritisi. Karena kalau dari statement tadi tuh kayaknya Raffi ini sosok yang layak jadi suri toladan ya. Terutama bagi generasi muda Jakarta. Is it true? Ini gue jadi bertanya-tanya ya, apa Pak Lukman ini lupa, nggak tahu, atau menutup mata ya pada perilaku Raffi ya yang zigzag gitu ya. Ya kita nggak lupa nih, Raffi ini kan pernah terjerat dalam kasus narkoba. Dan dalam wawancara dengan YouTube channelnya Bang Deddy Kobuzer, dia mengaku bahwa yang dia pakai itu adalah golongan kationin ya. Kationin ini adalah obat perangsang. Dan Raffi tuh bilang di wawancara itu yaitu obat yang bikin cewek-cewek tuh jadi wah gitu. Aduh kacau kan. Kebayang yang gini jadi cagup. Waduh. Ya. Yang ketiga,
Pernyataan Lukman bahwa Agnes Mo adalah sosok perempuan pekerja keras yang tangguh dan pantang menyerah juga menurut gua absurd. Kenapa? Gini, kalau poinnya perempuan tangguh, pekerja keras, pantang menyerah, banyak kok perempuan-perempuan lain yang menurut gua lebih tangguh, lebih pekerja keras, lebih pantang menyerah, hidupnya lebih susah, lebih fight ya daripada Agnes Mo. Dan profilnya lebih pantas buat dimajuin jadi pemimpin Jakarta. Itu menurut gua ya. Ya kita tahu lah Agnes Mo ini penuh kontroversi. Belum lagi kalau kita tanya lebih jauh, ya, apa coba relevansi ya tempaan yang diperoleh Agnes Mo selama karirnya gitu ya dengan kompetensi yang dituntut dari seorang gubernur DKI. Ya kita tahu ya DKI ini ibu kota negara, nggak bisa disamain sama provinsi-provinsi yang lain. Dia adalah miniatur Indonesia. Kompleksitasnya dahsyat, budget yang dikelola juga puluhan triliun gitu ya. Nah apa relevansinya sosok seorang Agnes Mo tadi itu dengan tadi challenges sebagai seorang gubernur DKI. Nah dengan begitu guys, akhirnya gue melihat nih ini nggak bisa dibicarain dalam level mikro nih ya statementnya Lukman Hakim tadi. Gue melihat statement Lukman ini atau statement PKB ya dalam hal ini pilihannya satu ya. Salah satu pilihannya apa? Kita anggap sebagai lelucon atau guyonan yang nggak lucu. Maksud gue gini loh ya, ya kalau mau ngelawak itu dipikirin dulu skripnya ya agak serius supaya berkualitas. Coba lo lihat tuh ya para komika, stand up comedian ya. Walaupun endingnya adalah pengen bikin kita ketawa, pengen bikin kita santai, senang gitu ya, tapi mereka serius. Mereka riset, mereka observasi, mereka bikin skrip gitu ya, mereka latihan ya, mereka pikirin banget tuh. Skripnya harus apik ya, settingnya kayak apa, punchline-nya gimana gitu. Gak asal. Ini kok politisi ya melawak sembarangan gitu loh. Kacau. Atau kalau itu bukan lelucon atau lawakan yang gak lucu, ini juga bisa dilihat sebagai upaya PKB untuk menarik perhatian masyarakat kepada partai tersebut. Nah kalau benar demikian, menurut gue ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena ini memperlihatkan lemahnya PKB sebagai parpol. Sorry ya ini analisis ya, boleh dong. Kenapa? Karena ketahuan gak punya narasi yang berkualitas yang bisa dipasarkan di ruang publik. Sehingga akhirnya apa? Membuat sensasi untuk menarik perhatian masyarakat. Iya kan? Begitu ada statement, PKB melirik Raffi Ahmad dan Agnes Mo, jadi sensasi kan gitu. Buktinya tuh media yang mengutip banyak. Jangan lupa nih guys, sejatinya yang namanya parpol itu adalah agregator dari ideologi dan kepentingan masyarakat. Artinya apa? Daya tarik parpol terhadap konstituennya itu mestinya adalah kemampuan parpol untuk menyuarakan nilai-nilai ideologis dan kepentingan dan concern dari masyarakat yang dia wakili. Ya bukan sensasi-sensasi murahan mestinya. Nah menurut gua ketika mengangkat sosok kayak Raffi Ahmad, Agnes Mo ini menunjukkan pilihan PKB. Kalau betul begitu ya. Pilihan untuk apa? Mengeksploitasi selera berpolitik yang mohon maaf tanda kutip rendah. Ya. Yang basisnya apa? Popularitas jangka pendek. Yang fokus dan daya tariknya adalah tanda kutip bungkus, bukan isi. Bukan kualitas ide dan gagasan, bukan juga narasi yang bernilai strategis apalagi berdimensi jangka panjang. Enggak sama sekali ya. Sangat di permukaan, sangat ya begitulah. Ya. Lebih lanjut guys, menurut gua ini juga menunjukkan salah satu lemahnya peran parpol kan. Peran parpol itu memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat. Ini gagal nih. Maksud gua gini, bisa jadi memang masyarakat kita masih begitu ya. Masih mengejar sosok-sosok yang populer gitu kan. Nah justru tugas parpol guys. Bukan membiarkan ini tapi mengedukasi politik yang benar itu kayak apa. Kalau begini terus nih artinya apa? Publik terus dinambobokan dengan model politik elektoral yang sekali lagi seleranya rendah. Nah guys, dalam jangka yang lebih panjang atau perspektif yang lebih luas, gua khawatir hal-hal kayak gini yang akan bikin masyarakat tambah apatis terhadap politik dan demokrasi kita. Ya karena terus menerus ya yang dipertontonkan oleh politisi dan beberapa parpol, nggak semua ya. Ini apa? Hal-hal yang menghina dan merendahkan akal sehat. Ya, yang menghina merendahkan kepantasan. Ini kan lama-lama orang jadi capek gitu. Ini kok gini lagi. Nah gue akhirnya juga cuma bisa berharap ya.
para kiai-kiai NU yang sangat gue hormati yang ada di PKB ini bisa menegur Lukman Hakim nih segera gitu ya, agar lawakan yang gak lucu ini ya ini bisa segera dihentikan. Karena kalau terus begini muncul pertanyaan yang bikin kita miris. Demokrasi kita sebenarnya mau dibawa kemana? Itu aja guys, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.